Sobat Kreatif, saya sekarang ada di Desa Gulang, Kecamatan Bojopo, Kabupaten Kudus, tepatnya di rumah Bapak Kamtor. Kita saat ini sedang konsen untuk mencari hal-hal unik dan kreatif yang ada di Kabupaten Kudus dan insya Allah di kabupaten yang lainnya. Nah, tema hari ini yang kita ambil adalah seperti yang ada di depan saya. Ini namanya caping kalo. Ini yang digunakan untuk pakaian adat Kudus sebagai penutup kepala untuk yang perempuan ya bapaknya, untuk yang putri ya, yang putri. Banyak yang menyuruh saya sebagai pengganti Bapak Kamsin, yaitu bapak saya, supaya melestarikan caping adat Kudus biar tidak punah dan bisa masih dilestarikan. Berarti yang membuat dulunya adalah Bapak Simbah Buyut atas nama Pak Kamsin. Kamsin. Pak Kamsin itu juga meneruskan dari Simbah. Nah, namanya Mbah Kasnawi Senen. Mbah Kasnawi juga sebenarnya meneruskan dari Buyut. Dari Buyut. Kalau Surajawi Mbah Surajawi gitu. Caping kalau adat Kudus ini sudah ada sejak jauh sebelum merdeka ya Pak. Kira-kira awal 1900 awal lah ya, sudah ada caping kalau ini. Sekarang yang membuat ada berapa orang Pak? Nggak ada. Tak tanyain teman-teman saya itu yang dulunya bapaknya Simbahnya juga perajin. Itu saya tanya, kamu bisa bikin caping? Nggak sanggup. Sudah angkat tangan. Baik, kenapa angkat tangan? Kita bahas. Di depan saya ini dan di depan Pak Kamto ini ada bahan setengah jadi rancangan bahan baku ya Pak. Ini bentuknya anyaman tapi berbentuk segi lima ya. Paling sulit kan yang ini, yang rancangan atas ini. Dan rancangan atas ini 1 minggu juga dapat 2. Jadi itu teman-teman, yang paling susah dari seluruh proses pembuatan caping kalau khas Kudus adalah bahan rancangannya ini, anyamannya ini. Nah, di mana di desa ini terakhir hanya diketahui 1 orang yang masih sanggup membuat ini, atas nama Bu siapa? Buru Tipah. Kalau berkenan nanti bisa saya ajak ke rumahnya yang membuat rancangan ini. Sekarang kita ada di tempat pengrajin yang khusus membuat anyaman yang paling rumit yang kemarin kita bahas. Sekarang kita di rumah Mbak siapa Pak? Baru Dipa itu sudah 70 tahun dan tampaknya menjadi satu-satunya ibu yang masih menekuni anyaman ini. Nah, sekarang di depan beliau sudah ada bahannya apa? Bahannya bambu. Ini iki mileh. Nek mboten sing doyong ngeten niku nek ndung lenjeng ngeten ki kaku. Milih sing arang, nek mboten arang mboten saged. Nah, kalau bambunya sudah, tadi saya lihat bambunya ini diisi air. Kalau ini kita pegang ini basah masih basah. Tadi diisi air ya Mbak. Nggih, ini ku kula kebaki toya, ajare seger ngoten. Kita akan lihat bagaimana kesusahannya dari sini nanti sampai proses mengaduknya sampai jadinya.
Setelah anyaman atau rancangan jadi dibuat oleh Bu Rudipa, maka anyaman tadi diambil lagi kemudian dirangkai. Tahap pertama yang dirangkai adalah sebuah anyaman dari bambu bagian dalam, yaitu dinamakan dengan rangkepan. Rangkepan ini kemudian diikat dengan sebuah bambu yang dibentuk lingkaran, kemudian ditali. Tahapan selanjutnya, rangkepan tadi kemudian atas dilapisi daun rembuyung atau di istilah setempat di sini juga sering disebut dengan daun resulau. Penggunaan daun rembuyung ini ada dua jenis, yaitu yang basah itu digunakan untuk hampir keseluruhan, sedangkan untuk yang bagian paling atas nanti diberi daun rembuyung yang kering sekaligus sebagai motif. Setelah daun rembuyung selesai dipasang untuk menutupi seluruh bagian rangkepan, selanjutnya dipasanglah di bagian atas daun itu, yaitu rancangan atau anyaman yang tadi dibuat oleh Bu Rudipa. Tahapan selanjutnya masih ada satu bagian lagi yang dipasang yang dinamakan siladan, terbuat dari bambu dengan ukuran yang cukup lebar dibandingkan dengan bagian-bagian yang lain untuk menutup antara daun rembuyung dengan tempat lingkaran di kepala. Ini setelah sudah saya tutupi semua, ini daun rembuyungnya saya sebelum digapit ini dikurangi sedikit, dikurangi separuh agar tidak terlalu tebal, lalu dipasang lingkaran yang ini. Nah, ini kan terus langsung diikat seperti ini. Ini dipotong dulu ini. Nanti setelah dipotong terus ditali, dikasih yang ini, yang luar dikasih ini. Nah, ini dikasih yang luar. Hasilnya seperti ini, kurang lebih seperti ini. Ini contoh saja ini. Ini karena yang halus sudah habis.